saya Wulan. Saya adalah Ketua Bidang UMKM dan Ekonomi Keluarga DPN Partai Gelora. UMKM Partai Gelora ini mempunyai program yang kita sebut sebagai Yespreneur. Kalau UMKM kamu mau naik kelas, jangan lupa gabung ke Yespreneur. Kami yakin dan berharap Yespreneur akan bisa menjadi wadah UMKM yang besar dan bisa berguna bagi Indonesia, dimulai dari strata yang paling kecil, yaitu di keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi bersama saya Yusuf Fahri Albanuddin dalam acara Cuan Yuk, Chattingan Usaha untuk Naik Kelas. Tentunya acara ini digagas oleh Bidang UMKM Ekonomi Keluarga Dewan Pimpinan Nasional Partai Gelombang Rakyat Indonesia dan juga Yespreneur. Pada kesempatan ini kita akan membahas variasi bisnis model yang insya Allah akan disampaikan oleh Coach Faisal. Beliau ini merupakan seorang mentor HR Academy. Sebelumnya Ibu Kabid kita, Ibu Sri Wulandari, sebagai Ketua Bidang UMKM Ekonomi Keluarga DPN Partai Gelora. Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Coach? Baik, alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih nih Pak Faisal, luar biasa. Beliau juga mentor HR Academy loh. Saya kenalkan mentor HR Academy. Ya, Pak Faisal, luar biasa. Bapak ini di Madiun apa di Malang sebenarnya Pak Faisal nih? Di Malang, Pak, Bu. Malang kan? Iya. Luar biasa. Sama Pak Putra dong ya, dan teman-teman. Pak Putra, ya, sama teman-teman yang lainnya. Ya, oke. Terima kasih buat bersedia menjadi narsum di sini, ya kan? Ya, kita berbagi dengan komunitas apapun, siapapun dan dimanapun ya Pak. Mudah-mudahan jadi amal rezeki, amal jariah Bapak. Judulnya variasi bisnis model. Penasaran juga kita lihat, pengen lihat nih ya, apa nih variasinya. Jadi nanti teman-teman yang mau buka usaha atau sedang menjalankan usaha, memang bisnis model itu harus di awal ya Pak ya, ngobrolnya ya, atau ngebentuknya. Sehingga ketika kita mulai usaha, bisnisnya itu udah nanti tahu on track-nya mau gimana, mau ngapain. Nah teman-teman, ayo kita lihat di Yespreneur ya, di Cuan Chatting Usaha Naik Kelas yang memang sejatinya akan terus diadakan. Mungkin nanti setelah Omikron reda, Pak Yusuf dan teman-teman, Kang Adi, Kang Jainal, Bu Mutia, Bu Anik, harus bisa mengadakan cuan dan seduh kopi darat gitu. Kopi darat. Ya, Kopdar. jadi kopdar. Ya, ini kepri, ayo bikin cuan atau seduh kopi darat sekalian. Kan keren nih. Ya, semua komunitas Yespreneur harus segera dibentuk ya. Caranya ya mungkin tadi dengan kopi darat sehingga anggotanya akan semakin banyak. Kemudian baru kita set up koperasi dan lain-lain. Kemarin saya di Jogja dengan Yespreneur Jogja, itu banyak hal yang dibicarakan. Salah satunya adalah setiap desa nanti atau setiap daerah kita akan membentuk juga koperasi Yespreneur selain komunitas Yespreneur. Ya, jadi semangat ya. Oke. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah hadir dan silakan Pak Faisal untuk segera dimulai. Oke, terima kasih Coach Wulan atas sambutannya. Saya persilahkan kepada Pak Faiz atau Coach Faisal untuk menyampaikan materinya. Oke, terima kasih Kang Yusuf tadi telah menyampaikan atas sambutan pembawa acaranya juga. Kemudian juga terima kasih pada Coach Wulan tadi telah memberikan sambutan pertimah pembukaan sebagai langkah awal untuk kita mulai acara variasi model bisnis ya tentunya. Oke, para audien, teman-teman,
sekalian. Ini saya pakai teman-teman aja lah supaya lebih enak, lebih akrab manggilnya pada teman-teman sekalian. Tentu kita mengetahui ya, ini tentang varian bisnis model dan banyak di perusahaan-perusahaan memakai bisnis model yang bermacam ragam. Nah, ada para juga founder-founder juga yang kita ketahui, mereka mengkonsep tentang bisnis model mereka yang akan mereka launchingkan, mereka implementasikan tentunya melalui sosialisasi dulu. Nah, salah satunya di antaranya bisnis model yang mungkin di antara kita sudah mengenalnya, yaitu BRM, Business Roadmap. Kemudian juga ada namanya bisnis model Kampas. Dan juga ada bisnis ala Indomaret atau Alfamidi. Nah, dan banyak-banyak lagi model-model sistem bisnis yang kita ketahui untuk meningkatkan, tujuannya untuk meningkatkan profit. Nah, profit income dari suatu perusahaan, dari suatu bisnis yang akan dilakukan seseorang, yang dilakukan perusahaan itu atau yang dilakukan para bisnismen. Salah satunya di antaranya yang mikro ya dulu ya. Nah, karena bisnis model ini disesuaikan dengan apa konsep yang ada pada produk yang ia akan jual. Jadi misalnya dia bisnis modalnya kayak UMKM mikro ya, kayak seperti dagang biasa ya kecil, ya itu ya pakai bisnis model ya ala pakai network atau viral marketing. Nah itu salah satunya distribusi. Nah itu pakai konsep yang biasa, yang standarnya yang seperti itu. Tapi kalau yang pakai bisnis model seperti bisnis model kayak Kanvas model atau BMC yang dikenalkan dengan bisnis model bisnis Kanvas. Nah itu tentu kita harus memperhitungkan juga ada nanti namanya resource atau ada juga namanya value procession, nanti ada namanya cost stream, juga ada cost struktur stream ya, cost stream, kemudian cost struktur, kemudian ada resource dan banyak lagi itu untuk BMC-nya. Kemudian juga ada kayak BRM ya, ini salah satu pencetusnya juga coach kita ya, teman saya juga belajar sama beliau ya, luar biasa. Dia membuat konsep penggabungan yaitu BRM, yaitu Business Roadmap. Nah, ini Business Roadmap ini juga pernah sudah diadakan workshop dan pelatihan di berbagai daerah. Itu sangat powerful ya, sangat powerful konsepnya, bisnisnya, dan sudah diuji coba, dipraktekkan, dan kita juga sudah mengimplementasikannya juga. Bisnisnya ini seperti bisnis model roadmap ini seperti apa sih? Nah, kita implementasikan ke dunia nyata tentunya, bukan dunia online ya, di dunia nyata tentunya. Oke, kemudian tambahannya itu dari bisnis Kanvas. Nah, ini ada Kanvas, ada roadmap. Nah, ada juga model ala Indomaret ya, Indomaret gitu, dan juga model bisnis network. Nah, yang untuk network ini menarik. Salah satunya ya saya yang punya usaha juga berkolaborasi sama teman-teman. Ini bisnis model karena dia bagian konstruksi ya, konstruksi properti. Jadi tentunya kita bikin sistem kayak e-commerce tapi dia bentuknya jaringan. Nah, ini juga bisnis model ala konstruksi properti. Dan macam-macam banyak sebenarnya bisnis model yang diterapkan oleh para pebisnis, para baik itu secara mikro maupun yang untuk yang high, middle maupun yang besar, itu mereka mempunyai sistem strategi bisnis model yang bervariasi. Di antaranya yang bervarian itu yaitu perusahaan PT Go Tukang Tinta Indonesia yang saya dan teman-teman yang garap ini dengan bisnis media pakai network dan e-commerce.
Nah, ini sangat menarik karena dia perusahaan startup juga dan offline juga, digabungkan model bisnisnya dari online dan offline tentunya. Nah, alhamdulillah sudah berjalan dan tentunya kita mendapatkan profit kan gitu. Jadi tujuan dari bisnis model ini adalah untuk mendapatkan profit, nah, cuan. Nah, jadi cuan. Jadi kalau yang tadi diutarakan sama Pak Bulan ya, cuan itu setting usaha ya mikro kecil menengah. Kalau ini cuan profit duit. Nah, jadi bagaimana menghasilkannya itu kita pakai model sistem bisnis yang memang ada di lapangan. Jadi kadangkala kita menerapkan sistem model bisnis lain, tapi penerapannya di lapangannya kurang ini maksimal. Bukan tidak jalan, tapi kurang maksimal. Mungkin ada hal-hal yang memang kurang cocok di bisnis variannya. Nah, dia misalnya mungkin bisnisnya masih skala kecil, mikro, masih mikro kecil ke atas. Masih inilah menanjak menengah, nih, kecil ya, menengah. Jadi tidak terlalu banyak inilah varian bisnis modelnya, sistemnya, strateginya. Hanya kalau yang untuk skala mikro yang kecil ini, beliau hanya penekanan melalui selling aja, selling melalui penjualan, kemudian juga pakai strategi marketing juga ya. Terus finansialnya juga ya ditata teratur. Karena kalau untuk yang mikro, usaha mikro ini kalau nggak ditata, nggak dikonsep, apalagi dengan bisnis model ini kan ada cost struktur ya. Cost struktur itu nanti pengeluaran dan pemasukannya dari mana, pemasukannya apa-apa aja, kemudian nanti ada namanya cost stream juga, pendapatan dari apa saja dari bisnisnya. Mungkin dari satu unit bisnis itu bisa menghasilkan berapa varian bisnis, kemudian berkembang lagi. Nah, ini macam-macam. Nah, jadi untuk pertama ini yang bisnis awal, yaitu bisnis yang kecil, mikro, ya ini kita pakai sistem adalah network saja. Karena masih startup ya, masih startup ini artinya bukan startup yang bisnis model yang kayak seperti Grab, Gojek, bukan. Tapi startup ini masih yang mana sistemnya, manajemennya itu masih manual. Masih manual itu masih seperti yang ownernya yang menggarap untuk itu mengecek dan sebagai keuangannya itu juga ownernya kemudian ikut juga melangkah untuk menjual. Nah, ini masih startup. Jadi untuk sistem manajemen ini belum tertata rapi. Nah, kalau udah grow, mereka sudah berjalan. Nah, ini namanya udah masuk bisnis modelnya ini yang penerapannya udah mencapai grow, sistem udah mencapai grow, udah ada apa yang bagian marketnya khusus, ada sellingnya juga khusus, kemudian juga ada bagian apa untuk CS-nya, customer service-nya ya, untuk pelanggan, untuk namanya service excellent, untuk mencapai service excellent. Nah, itu harus ada juga pelayanan terhadap bisnis yang kita jalankan. Tapi kalau untuk yang bisnis mikro yang kecil ini tentunya ya tidak terlalu signifikan seperti itulah penerapannya. Kita memakai sesuai dengan di lapangan yang ada. Kalau bisnis mikro kayak seperti orang kayak dagang, contohnya apa? Contohnya seperti kita buka bakso aja lah, bakso mie. Nah, bakso mie. Nah, kira-kira bakso mie itu kalau di Malang ya sudah terkenal. Jadi kalau orang yang luar melihat masuk ke Malang, mereka udah feelingnya yang di mana bakso yang enak dan juga bervariasi. Nah, bervariasi itu maksudnya itu rasanya. Nah, mereka pasti kalau sudah yang pernah ke Malang, mereka menunjukkan ke sana. Nah, ini ditanamkan juga kan di dalam konsep untuk pembuatan usaha bakso ini. Salah satunya itu tadi value-nya tadi. Nah, value-nya meningkatkan penjualan, meningkatkan apa kepercayaan, trust dari pelanggan, dari orang lain, konsumen untuk membeli
ke usaha kita. Salah satunya yang kita contohkan ini bakso, misalnya bakso mie Cak Boyo. Nah, waduh, ini usaha bakso Cak Boyo nih, di mana daerah ini? Mereka bisa men-searching juga, oh ternyata menunya bervariasi, rasanya juga enak. Nah, orang itu nanti akan terikat ke sana. Nah, kita akan pakai ilmu terapkanlah boosting sell. Itu boosting sell itu yang memang yang pelanggan yang sudah pernah beli 1-2 item, mungkin 1 mangkok. Nah, mereka nanti kita terapkan lagi strateginya bagaimana mereka beli yang biasanya 1 item mangkok bisa beli 5 mangkok, bisa mengajakkan temannya. Ini cara-cara boosting sell untuk pelanggan-pelanggan, menarik pelanggan supaya loyal dan meningkatkan lagi kapasitas pelanggan itu untuk lebih lagi untuk membelinya. Nah, ini ada tersendiri memang untuk boosting sell ini, tentunya untuk meningkatkan untuk meningkatkan meningkatkan penjualan, kita pakai boosting sell ini yang memang sudah pernah ya dilakukan oleh para pebisnis, cuman mereka tidak tahu namanya apa. Jadi mereka sudah menerapkan secara tradisional untuk boosting sell ini. Kemudian ya banyak lagi untuk varian-varian bisnis modal yang meningkatkan omset, meningkatkan profit daripada bisnisnya, daripada usahanya, yang akan mencapai grow ataupun goal yang telah ditentukan. Nah, itu salah satu dari varian bisnis model yang banyak macam dan cara model dan tipenya. Nah, itu kalau kita lihat bermacam-macam untuk kapasitasnya, dan ada penunjangnya nanti namanya konsepnya SRM, yaitu spirituality roadmap. Nah, jadi ada namanya SRM, jadi spirituality roadmap, dan ini diistilahkan marketing langit. Nah, itu ada. Nah, saya ingin mengkonsep itu nanti, mau bikin itu untuk penunjang daripada yang marketing darat istilahnya. Jadi marketing itu ada marketing serangan darat, ada marketing serangan udara, dan juga ada marketing melalui ini 2B. Jadi melalui portion juga, terus kemudian juga melalui our voice, dan juga melalui door-to-door, dan macam-macam banyak cara untuk meningkatkan omset dari penjualan bisnis usaha suatu para pebisnis. Jadi intinya dalam varian bisnis model ini adalah untuk meningkatkan omset dan kapasitas usaha kita dan bisa berdaya saing sama usaha-usaha yang lain dan mencapaikan goal yang telah ditentukan. Ya, demikian itu saja ya untuk konsep varian bisnis model. Dan ini sebenarnya ada materinya sudah ini, cuman ya belum selesai saya konsep, masih masih tahap pembahasan dan nanti juga diuji coba. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Usuk. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Coach atas materinya. Menarik sekali. Mungkin Coach Faisal mau memberikan pesan-pesan untuk sahabat UMKM Yespreneur agar usahanya agar usahanya kita lebih semangat lagi berusaha sebelum acara ini ditutup begitu. Ya, oke. Sebagai terakhir dan closing statement-nya untuk pelaku para UMKM, tingkatkan lagi daya saingnya. Kedua, langsung semangat, tidak putus asa apalagi apatis, tetap rubah mindset-nya untuk menjadi yang lebih baik dan unggul untuk produk usahanya. Oke, itu saja.
Ya, oke. Terima kasih atas motivasinya dan materinya, sungguh luar biasa sekali pada pertemuan kita kali ini. Sebelum acara ditutup, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada narasumber dan juga partisipan yang sudah bersedia mengikuti Juminar pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe video ini di Gelora TV dan juga follow semua akun media sosial resmi dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Akhirul kalam, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.